Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan video diskusi Donditan bersama dengan rombongan dari Advent ya. Saya tidak tahu apakah mereka ini pendeta, tapi mereka adalah orang Advent yang mendatangi Donditan untuk boleh berdiskusi. Nah, menariknya dalam diskusi mereka membahas soal kitab kekristenan dan juga ada beberapa hal penting yang akan kita soroti. Nah, kita dengar dulu videonya. Kita langsung saja dengar video berikut ini. Kita mau mulai, kalau boleh saya tanya, karena Bapak tadi sudah buka omongan, kan Advent tadi bukan Kristen, Pak. Bapak bilang. Enggak, itu dalam pengertian umum ya, untuk menarik perhatian orang. Ada orang berbapak Kristen, oh bukan, saya Advent gitu loh. Jadi kalau buat Bapak pengabean, Advent itu Kristen bukan? Oh Kristen. Oh, Kristen. Kristen Berarti lah. Bapak tarik yang tadi. Bukan tarik. Habis? Ini cara kita berkomunikasi sama orang lain agar orang terbuka pikir, oh ada Advent. Itu loh. Begini, Tapi Pak. Advent Kristen. Ya Kristen. Pak Dondi begini, karena di umum itu Kristen itu Pemakan pemelihara babi. hari Minggu, pemakan Iya, itu segala-galanya. Terus, Justru saya sering belain orang Advent. itu udah bagus. Saya sering belain Islam. Orang Kristen datang ke sini, Pak. Saya tanya, kamu makan babi nggak? Makan, katanya. Kenapa kamu makan babi? Tuh lihat orang Advent nggak makan babi. Begitu maksud saya. Nah, itu bagus. Tapi maksud saya Advent adalah Kristen. Kristen Di bawah juga. Protestan. Memang Kristen. Betul nggak Pak di bawah Protestan? Apa arti di bawah dulu? Enggak, Artinya di bawah denominasi Protestan. bukan. Enggak. Tidak. Enggak. 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 Masing. Kitab Bapak berapa kitab? Hah? Kitab suci Bapak berapa kitab? 66. Sama dengan 66. Ya, sama Alkitab, kitabnya. ya, Alkitab itu lah. Sama. Ikutin yang mana Pak? Ikutin Martin Luther bukan? Alkitab itu lah. Bukan Martin Luther yang bukan itu, bukan. Ikutin yang mana? Enggak, Ya, kami Alkitab ya. Ya, kami enggak Alkitab ikut ya. Martin Luther, ikut Sekarang Alkitab. Berarti kalau menyederhanakan 66 kitab Protestan bukan? Bukan. Apa? Protestan, Pak, itu Ah, Alkitab. Protestan. Iya. Ya, ini Protestan ini yang bukan. ikuti Gimana? yang ikuti Protestan juga, tapi yang pakai itu Protestan, tapi kami bukan di bawah Protestan. Dia, bukan. Bapak tahu maksudnya Protestan? Pemrotes Katolik. Iya. Bapak tidak setuju kan dengan ritual atau liturgi Katolik kan? Begini Pak Donitan, yang pernah memprotes Katolik itu adalah orang-orang Protestan. Tapi Advent tidak ikut protes, tidak pernah ikut demo. Saya tahu, Pak. Nah, Saya tahu. Makanya Advent tidak mau disebut di bawah Protestan dan tidak dipimpin oleh orang-orang Protestan itu. Tapi kenapa Bapak pakai Bible yang dibikin oleh Martin Luther? Bukan Martin Luther yang bikin itu. Siapa? Siapa yang bikin? Siapa? Penulis yang pelanam itu. Iya siapa kalau bukan Martin Enggak, Luther? bukan. Siapa kalau bukan Martin Luther? Ya banyak penulisnya. Sebutin namanya Pak, siapa? Enggak, Alkitab itu bukan buatan Martin Luther. Bukan. Yang saya maksud adalah yang Protestan, Pak. Yang 66 kitab buatan Martin Luther. Kalau bukan Martin Luther, tolong sebutin siapa yang Bukan nyusun. buatan Martin Luther, Bukan. Alkitab itu. Yang pelanam. Yang saya maksud Mungkin yang Martin 66 Luther- kitab, Iya, Pak. betul. Mungkin dia mencetak. Ya siapa? Bukan buatan. Yang mencetak bukan Martin Pengarang- Luther, Pak. Pengarang Alkitab itu. Yang ada- mencetak bukan Martin Iya, Luther, Gutenberg namanya. Iya. Alkitab itu terdiri dari 66 buku. Itu Itulah pengarangnya 40 orangan lebih, Iya. kurang lebih 40 gitu. Tidak Sebelum ada Martin Luther di situ. sebelum Martin Luther, Pak, menyusun yang 66 kitab, itu Katolik ada nggak berapa, Pak, kitabnya? Katolik berapa kitabnya? Ya, nggak ngerti saya. Lebih dari 66. Berapa, Pak? Beda, iya beda. beda. Berapa pelan? Lebihnya ada itu. Lihat, pendeta tahu nggak kitab-kitabnya mereka? Iya. Ya. Enggak, gini aja. Nggak apa-apa, biar. Nggak, Tujuannya saya ingin apa? tahu. Tujuannya apa? Biar. Saya ingin memastikan bahwa Bapak itu di bawah Protestan. Ya, Kalau kan- Bapak bilang bukan, tunjukin ke saya siapa yang menyusun kitab Bapak Kan 66 saya kitab. tanya, di bawah itu artinya apa? Di bawah itu artinya Ya, apa? di bawah denominasi. kan? Enggak. Nah, kalau enggak, kenapa Bapak pakai 66? Loh, ini bukan punya Protestan. Hah? Oh, lu punya bikin orang Begini, Pak Protestan, bukan, Dodita. bukan punya Protestan, bukan. Alkitab itu bisa dipakai oleh siapapun bisa memakainya. Bapak tadi belum jawab saya. Sebelum 66 berapa kitabnya? Ya, Itu punya banyak. Protestan bukan? Di luar kotil juga banyak kitab. Iya, yang di atas 66 kitab Iya. itu Protestan bukan? Protestan 66. Ah. Katolik ada lagi. Bapak pakai 66 atau berapa? Yang 66. Nah, berarti Protestan. Tapi bukan Protestan. Ya, bukan. bukan. Nah, ini beda. Ya udah, dong. makanya sekarang saya tunjukin gitu. Iya. Ya. Sekarang saya tunjukin. Enggak, untuk apa maksudnya? Untuk apa? Untuk memastikan bahwa Bapak itu di bawah Saya Protestan. tanya di bawah artinya apa? Di bawah denominasi. Bukan, itu Apa? bukan Ya udah bukan. apa kalau gitu apa? Enggak ada Ya bukan, hubungannya. ini ada hubungan sama buku ini. Nggak ada Oke, hubungan sekarang di saya bawah. tanya, kalau begitu sebelum 66 kitab yang Bapak pakai itu Protestan bukan? Katolik. Pokoknya Iya, Protestan bukan? Katolik itu diprotes. Iya, Iya. berarti yang Katolik itu Protestan bukan? Bukan. Nah sudah, berapa kitab yang Katolik?
Lebih dari 46, saya nggak tahu Ya, jumlahnya. kenapa berapa Bapak nggak pakai yang Katolik? Kenapa pakai 66? itu. Loh, 66 itu yang nyusun Martin Luther, Pak. Tahun Iya. 1516. Ini buku bukan punya Martin Luther, siapapun yang usul. Advent punya kitab sendiri nggak, Pak? Ada yang lain. Punya. TB. Iya. Ya sama aja itu Martin Luther, Pak. ya nggak masalah. Martin Luther kayak siapa yang begini itu tidak masalah bagi Martin kami. Luther itu menolak 7 punya Katolik. Iya. Yang disebut dengan Deuterokanonika. Advent itu biar tahu bukan di bawah pimpinan Protestan itu. Saya nggak bilang Advent di bawah pimpinan di bawah Protestan. dominasinya. Iya. Tidak di bawah dominasi. Dominasi Advent itu berdiri sendiri. Saya nggak bilang organisasinya ya, Pak ya. Oh, jadi berarti Saya nggak salah. bilang organisasi, denominasi. Makanya kan saya tanya arti di bawah itu apa? Lah Bapak tahu denominasi nggak? Oh nggak tahu tuh terangkan. Denominasi itu Masa saya nggak aliran. tahu begitu aja soal. Lah, ya sudah, makanya. Dan saya kan tanya di bawah. Saya kan nggak bilang ormas, Pak. Enggak. Saya nggak bilang organisasi Saya loh. tanya di bawah sampai Iya. muter-muter. Arti Enggak, di bawah saya nggak itu muter apa? di bawah denominasi. Enggak. Enggak. Saya ngomong apa tadi? Ada yang ingat nggak saya ngomong denominasi? Enggak. Saya ngomong denominasi nggak dari tadi? 3 kali saya ngomong denominasi. Keterangannya kan udah jawab enggak? Iya, tapi saya ngomong denominasi nggak? Di Enggak. bawah denominasi Tidak, Protestan. tidak. Enggak. Advent tidak mengakui. Dominasi sendiri, dominasi Oke. sendiri. Enggak lah. Jadi bukan di bawah Protestan. Tidak. Enggak lah. Kenapa pakai yang 66? Ya apa masalah? Siapa larang? Nah, berarti yang 66 itu yang ciptaan Martin Luther itulah yang diakui oleh dipakai Tidak oleh kalangan masalah. Protestan. Martin Luther sama dia tidak masalah. Tidak masalah. Tadi bukan buku dia. Saya nggak bilang kalau Advent itu di bawah organisasi Protestan loh. Jadi enggak. rumusnya. Bukan. Jadi Emang bukan, denominasi yang saya begini, bilang. begini. Bukan. Nah, sepertinya Pak Don, Denominasi. seperti Pak Don, siapa-siapa yang pakai 66 buku itu Protestan. Di bawah Itu rumusnya. Iya. Padahal itu bukan itu rumusnya. Apa dong? Siapa saja pun bisa Boleh pakai menggunakan yang 66 itu, bukan hanya Protestan. Saya bukan Protestan, saya gunakan. Nah, Terus? jadi saya bukan Protestan, tapi saya gunakan 66 itu. Ya. Jadi saya bukan di bawah dominasi Protestan. Oke, Nah, Bapak pakai yang 66 tapi Iya. Bapak nggak ngaku Protestan. Enggak. Tapi yang bikin 66 itu orang Protestan. Enggak ada masalah. siapapun yang bikin itu Nah, tidak Itu kan masalah. Alkitab, enggak ada masalah yang Nah, bikin sekarang siapa. Itu boleh. untuk semua Boleh saya manusia. tekan sedikit? Sebentar, Boleh saya tekan sedikit? sebentar. Nggak ada masalah. Bapak tahu nggak sebutin tolong denominasi itu apa? Hah? Denominasi itu apa? Tolong. Kalau Bapak Ya, jadi di sini Don Ditan itu ngotot karena kalau pakai 66 kitab itu berarti di bawah Protestan. Nah, bapak-bapak dari Advent ini tidak terima karena mereka tidak mau juga disebut di bawah Protestan karena mereka berdiri sendiri ya, karena mereka adalah salah satu dari apa ya, kalau saya sebut salah satu dari bagian dari gereja Protestan, tapi mereka punya ya berdiri sendiri ya. Nah, makanya mereka disebut gereja Advent ya. Nah, sebetulnya kalau melihat sejarahnya itu, kalau di gereja Protestan itu memang banyak sekali denominasi gereja ya. Ada orang Injili begitu ya, ada juga yang Reform, ada Presbyterian, ada juga Baptis, ada juga gereja Anglikan, itu ada banyak sekali denominasi gereja. Nah, di sini Don Ditan itu mau ngotot karena kalau seandainya semua pakai 66 kitab itu berarti Protestan. Nah, cuma bapak-bapak ini masih tidak mau menerima bahwa mereka itu di bawah Protestan. Nah, itulah sebabnya diskusi mereka itu nggak ketemu, teman-teman. Ternyata Don Ditan juga punya konsep yang agak keliru karena yang buat 66 kitab itu katanya Martin Luther. Nah, ini salah juga ya. Nah, saya coba ajak kita langsung baca di sini ya. Nah, saya coba tanya di sini di Gemini ya. Ini mirip-mirip juga ChatGPT ya. Sejarah kanonisasi kitab Kristen sejak mula-mula ya. Proses ini terbagi menjadi dua bagian besar, kanon Perjanjian Lama dan kanon PB. Jadi kalau gereja Protestan itu ada 27 PB, lalu 39-nya adalah PL ya, Perjanjian Lama. Nah, ini berbeda dengan gereja Katolik karena gereja Katolik itu ada tambahan kitab apokrif ya, atau Deuterokanonika, itu ada 7 kitab tambahannya. Dan orang Protestan tidak menerima itu, tidak mengakui itu. Ya, itu bacaan yang baik tapi tidak memasukkan itu sebagai bagian dari kitab suci. Nah, coba ya. Kanon
Kanonisasi Perjanjian Lama abad ke-1 sampai ke-4. Gereja mula-mula tidak langsung menulis buku kitab baru. Mereka menggunakan kitab suci Tanak sebagai firman Allah. Namun ada dua versi yang beredar. Ada Kanon Ibrani, ya. Ini terdiri dari 24 kitab. Nah, 24 kitab dari Kanon Ibrani ini itu sama dengan 39 kitab PL Protestan saat ini, hanya saja pengelompokannya yang berbeda. Jadi Kanon Ibrani 24 kitab itu sama dengan 39 kitab PL yang dipakai oleh orang Kristen, ya. Nah, di sini dalam hal ini Protestan, karena Katolik tetap ada 39 kitab ini tapi ada tambahannya. Nah, kemudian Septuaginta tahun ayat 70, ya. Terjemahan kitab suci Yahudi dalam bahasa Yunani yang dibuat Alexandria. Versi ini memuat beberapa kitab tambahan yang dikenal sebagai apokrif seperti yang saya sebut tadi, atau Deuterokanonika seperti Makabe, Tobit, dan lain sebagainya. Nah, perkembangan dalam gereja karena kekristenan menyebar di dunia bahasa Yunani, gereja mula-mula mayoritas menggunakan Septuaginta. Pada abad-abad berikutnya terjadi perbedaan pandangan. Nah, gereja barat dan timur itu menerima kitab Deuterokanonika. Nah, ini dia. Gereja barat dan timur atau Katolik atau Ortodoks menerima kitab-kitab Deuterokanonika sebagai bagian dari Alkitab karena otoritas tradisi dan penggunaan di gereja mula-mula. Jadi ada Alkitab, ada otoritas tradisi. Sementara reformasi Protestan, Martin Luther secara khusus dan para reformator memutuskan untuk kembali ke Kanon Ibrani. Nah, ini dia, ke Kanon Ibrani itu tadi yang di sini loh. Ya, Kanon Ibrani ini dia. Terdiri dari 24 kitab, di mana itu sama dengan 39 kitab PL. Jadi 39 kitab PL ini Kanon Ibrani. Jadi mereka memutuskan untuk kembali ke Kanon Ibrani tanpa apokrif. Jadi untuk PL, karena menganggap kitab-kitab tersebut tidak ada dalam teks asli bahasa Ibrani yang juga diakui oleh Yesus dan para rasul. Dan memang tidak ada juga dikutip, tidak ada dirujuk ketika para penulis perjanjian baru ya. Kalau Anda baca kitab PB, itu ada banyak sekali rujukan-rujukan yang para penulis Alkitab itu merujuk kepada kitab PL tapi tidak merujuk kepada Deuterokanonika itu. Gitu. Kanonisasi Perjanjian Baru abad ke-1 sampai ke-4 itu ya terjadi gejolak di situ karena ada banyak ajaran gnostik dan marsionis, itu banyak sekali di sini terjadi, ya. Proses kanonisasi baru lahir karena kebutuhan jemaat untuk membedakan ajaran rasuli yang asli dan ajaran yang sesat. Nah, ini diperlukan untuk menolong jemaat supaya tidak tersesat gitu, ya. Dan ini muncul di abad kedua. Penulis dan penyebarannya abad ke-1. Kitab-kitab PB itu sudah mulai ditulis tahun 50 sampai 100 Masehi, ya, kalau kita lihat sejarah penulisan kitab PB itu. Jadi inti dari kanonisasi ini diperlukan untuk menetapkan dan memutuskan kitab yang harus dipercaya oleh semua orang percaya. Ya. Jadi kalau seandainya Donditan tadi ngotot soal perdebatan mereka ini, kalau kamu pakai 66 kitab berarti kamu mengikut Martin Luther. Enggak. Martin Luther itu justru bukan hanya dia, ya, para tokoh reformator mengajak supaya kembali kepada Kanon Ibrani, ya, kepada 39 kitab itu, dan tidak menerima kitab apokrif yang dipakai oleh gereja Katolik. Itu tetap dianggap sebagai buku bacaan yang baik tapi bukan bagian dari kitab suci. Jadi bukan Martin Luthernya, ya. Justru Donditan di sini salah, teman-teman, ya, terkait dengan sejarah kanonisasi itu. Ya, saya pikir itu jawaban saya, teman-teman, ya, dan itu yang ingin saya komentari terkait dengan video diskusi menarik mereka ini. Jadi nanti saya akan buat video sesi kedua terkait dengan orang Advent tidak makan babi, ya. Nah, saya pikir tadi
mereka tidak mau disebut Kristen itu karena Kristen itu selalu identik dengan makan babi. Mereka tidak mau dikategorikan seperti itu. Maka mereka lebih suka disebut mereka adalah Advent gitu. Banyak juga orang Kristen yang nggak makan babi ya. Tapi itulah ya, Advent memang tidak makan babi itu teman-teman ya. Ya saya pikir itu saja tanggapan saya. Kiranya video ini boleh memberikan edukasi. Salam.